Bincang-bincang pastoral kembali hadir bersama saya, Rosi. Sobat Komsos, berbicara tentang sakit, mungkin kita langsung membayangkan fisik yang tak berdaya, sehingga ya mesti dirawat di rumah atau di rumah sakit. Akan tetapi, ada juga sakit dengan keadaan fisik yang kelihatan segar bugar. Wajah yang ceria, bahkan tertawa ya, dan juga sering ngobrol namun tanpa lawan bicara. Beberapa orang sering berada di jalanan dengan baju compang-camping, badan tak dibersihkan, tetapi kelihatan terasa nyaman saja. Kurang lebih seperti itulah keadaan orang dengan gangguan kejiwaan. Bincang-bincang pastoral kali ini membahas tentang layanan pastoral bagi ODGJ. Bagaimana gereja hadir dengan layanan pastoral bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Telah hadir narasumber kita, Dr. Ronald Susilo, Direktur Klinik Jiwa Renceng Mose, dan juga Ketua Komisi Kesehatan Kuskupan Ruteng, Romo Pepi Bora. Salam jumpa kembali Romo, Dokter. Apa kabarnya? Salam sehat. Ya, salam sehat. Sehat-sehat. Sehat-sehat, puji Tuhan. Semoga sehat terus ya Romo, Dokter. Terima kasih. Ya. Sebelumnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Media Komsos kembali mengunjungi Panti Renceng Mose yang dikelola bruder-bruder Karitas di Ruteng. Disinilah tempatnya orang-orang dengan gangguan jiwa mendapat perawatan. Di umur yang ke-7 ini kami sudah menangani lebih dari 200 pasien rawat inap dan juga lebih dari 1.000 pasien rawat jalan. Kali ini Media Komsos coba mengikuti aktivitas para pasien. Pagi hari, mereka memulai aktivitas dengan berolahraga bersama. Kemudian ada waktunya untuk bersantai ria di halaman panti. Ada yang bernyanyi, bercerita, ada pula yang berjemur atau berdiskusi dengan bruder pendamping. Tentu semua ini menjadi bagian dari proses perawatan selain terapi obat-obatan yang mereka terima. Nyanyi itu juga salah satu terapi yang sungguh luar biasa untuk para pasien di sini. Mereka bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan dan juga ada pasien juga yang mau membuat satu puisi. Dengan puisi-puisi ini juga merupakan bagian dari hidupnya yang bisa diungkapkan kepada teman-temannya dalam hidup bersama di tempat ini. Kita berharap mereka lekas pulih sehingga dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Di tempat inilah mereka bersama-sama untuk membina, merasakan bahwa hidup bersama ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk kesehatan jiwa mereka. Kita masih dalam bincang-bincang pastoral, membahas tentang pastoral bagi ODGJ. Saya ingin bertanya ke Dr. Ronaldi. Ya. Dokter, orang dengan gangguan jiwa, batasannya seperti apa sehingga masuk dalam kelompok kategori itu? Oke. Saya buka dulu ya. Oke. Kategori orang dengan gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu sebenarnya juga adalah dasarnya adalah gangguan mental. Jika gangguan mental ini tidak dirawat atau diterapi dengan baik, muncullah namanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini yang terganggu pada manusia itu adalah pola pikirnya, pola perasaannya, dan perilaku. Begitu. Jadi 3 hal itulah yang kita bisa lihat pada setiap orang, apakah pola pikirnya selaras dengan apa yang dirasakan, dan kemudian selaras juga dengan tindakan yang dilakukan. Jika dari 3 hal itu ada hal-hal yang tidak selaras, ya kita mulai mencurigai bahwa jangan-jangan orang tersebut ada gangguan jiwa. Kurang lebih begitu. Ya, sehingga itu masuk kategori ya. Jadi ada 3 hal tadi, Dok. Ya. Mulai dari pikiran, perasaan dan juga tindakan. Oke. Nah, Dok, kira-kira mengapa orang mengalami itu? Apakah faktor keturunan atau siap. seperti apa? Kalau dari
teori banyak sekali ya penyebabnya. Tapi saya sih mulai dengan pengalaman-pengalaman merawat selama ini. Jadi yang paling pertama itu adalah tidak kita ketahui. Jadi ada faktor yang tidak kita ketahui. Entah itu sudah bertanya ke keluarga dan semuanya itu sepertinya tidak ada hal-hal. Jadi dan itu mungkin secara medis, secara klinis itu kita katakan bahwa ada saat-saat tertentu di dalam otak kita yang tidak bekerja dengan baik sehingga menyebabkan gangguan jiwa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baru yang seperti Rosi sampaikan tadi bahwa benar bahwa kebanyakan kita di sini adalah turunan. Ada riwayat dari pihak ibu, ada riwayat dari pihak bapak yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa, terus itu muncul di turunan atau generasi-generasi setelahnya. Terus yang ketiga juga dari pengalaman kami adalah situasi-situasi yang membuat tertekan ya. Situasi tertekan yang paling sering kami temui itu adalah situasi kesulitan ekonomi. Itu yang paling dominan menimbulkan hal-hal pada diri seseorang sehingga memicu munculnya gangguan kejiwaan. Terus yang yang keempat, selain situasi itu, yang berikutnya juga yang paling sering di sini adalah trauma yang paling banyak terjadi itu adalah di dalam rumah. Trauma seperti apa ya? Trauma dengan orang tua, dengan kakak adik, bahkan dengan tetangga, juga dengan orang-orang sekitar. Nah, 4 hal ini yang kami sering temukan yang menjadi pemicu seseorang mengalami gangguan jiwa. Adapun yang bilang bahwa mungkin karena memakai obat-obatan dan lain-lain, tapi kita di Manggarai belumlah sampai ke situ. Dan yang terakhir, berhubung ini sekarang lagi masa pandemi, jangan lupa bahwa situasi pandemi ini membuat banyak orang begitu panik, dan situasi panik itu bisa menimbulkan atau memicu gangguan jiwa pada diri seseorang. Kurang lebih. Iya, karena rasa ketakutan yang luar biasa ya. Ketakutan luar biasa karena dia kemana-mana orang menceritakan hal-hal yang sama, sehingga di mana-mana dia temukan bahwa semuanya menyeramkan, menakutkan. Karena semua orang bicarakan itu. Iya dok. Jadi kita bicara tentang tadi faktor-faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan kejiwaan. Kira-kira ODGJ bisa disembuhkan tidak, dokter? Ya, pertanyaan ini menarik sekali. Jadi gini, kami di dunia medis atau di pendidikan dokter, kami gangguan jiwa ini sama dengan penyakit hipertensi, sama dengan penyakit diabetes, gitu, sama dengan penyakit asma, bahwa ini adalah penyakit kronis. Kalau penyakit kronis harus konsumsi obat terus-menerus. Ya, berkelanjutan. Berkelanjutan. Kita bayangkan kalau hipertensi. Begitu tensi 180/100. Dokter mendiagnosa bahwa orang tersebut mengalami hipertensi. Dan kemudian diberikan obat. Dan obat ini jika tidak diminum, dikonsumsi, tensinya akan naik. Risiko yang paling ditakuti oleh kita adalah kejadian stroke dan kejadian-kejadian yang lain. Demikian juga dengan gangguan jiwa, adalah suatu penyakit kronis. Jika tidak mengkonsumsi obat yang tepat, sewaktu dia akan muncul. Sehingga di wilayah kita, di Manggarai, di mana saya sering-sering melayani orang gangguan jiwa, mereka bilang, dokter, manga-manga tekan, manga-manga dian, krengho. Ya sama dengan bahasa bahwa dokter, tensi saya kadang-kadang naik kalau tidak minum obat. Terus tensi saya turun atau normal kalau
minum obat, Ya. begitu. Jadi ya seperti itu. Jadi bisa disembuhkan, sembuh dalam arti yang seperti apa, tapi kalau distabilkan bisa. Iya. Tetapi banyak teman-teman kita yang gangguan jiwa di terapi terus kemudian dia minum obat tapi dalam dosis yang sangat minim. Begitu. Misalnya tadinya dia minum obat 3x1, obat untuk gangguan jiwa ini, terus kemudian saking sudah stabil, jadi tidak perlu banyak-banyak lagi. Iya, cukup Mungkin satu kali setengah mungkin dia sudah stabil. Jadi ya itu tugasnya para medis untuk membuat itu seperti itu, begitu. Karena pengalaman kami kalau stop ya 1,5 bulan dia akan bisa kambuh lagi ya. Dia akan kambuh lagi, sehingga doa itu penting, terapi lain itu penting, tetapi terkadang terapi farmasi itu paling penting karena itu tadi 1,5 bulan tanpa itu dia bisa kambuh lagi. dia kambuh ya, kurang lebih seperti itu. Nah dok, di kampung ODGJ ada yang dipasung. Siap. Apa pendapat dokter? Pendapat saya tidak bisa disalahkan mereka. Ya banyak yang kirim WhatsApp ke saya, kirim undang-undang bebas pasung, dan kalau tidak boleh dipasung ya kan, karena dipasung itu bisa melanggar hak asasi, terus kemudian bisa mungkin disalahkan begitu, tapi tidak juga ya. Jadi mereka memasung anggota keluarga mereka sendiri karena memang tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keluar untuk mereka gitu. Saya teringat ada satu pasien di Satarmese, dia dipasung di tengah sawah karena dia itu membakar sekang, membakar pondok masyarakat. Waktu keluarganya mau menghentikan tindakannya, dia angkat parang. Terus siapa yang punya jalan keluar untuk orang ini? Ya tidak ada. Akhirnya ya mereka bergulat untuk melepaskan parangnya, terus kemudian ke puskesmas mereka tidak mendapatkan obat. Ya artinya di puskesmas ada dokter, ada perawat, tapi persediaan obatnya tidak ada. Ya puskesmas juga tidak bisa menolong. Mereka ke desa dan desa bilang kami juga tidak bisa menolong. Terus mungkin di situ mungkin di situ ada gereja juga. Dan mereka ke gereja dan pastor paroki bilang, apa yang bisa saya buat? Terus ya artinya seluruh elemen masyarakat juga tidak bisa membantu, dan jalan terakhir ya keluarga memasung. Itu jalan pintas teraman yang menurut mereka paling pas begitu. Sehingga pendapat saya, jika ingin bebas pasung, ya kita semua mulai dari yang membuat undang-undang itu ya harus mengerjakan juga infrastruktur untuk mendukung bebas pasung itu begitu. Jadi tidak bisa mengeluarkan undang-undang bebas pasung tapi di masyarakat ya begitu. Jadi ya sedih juga, tapi nah tugas-tugas kita kita tidak bisa menyalahkan mereka lah. Ya kurang lebih begitu pendapat saya. Oh ya, itu pendapat dokter ya, Dok. Nah, bagaimana nih, Dok, penanganan untuk yang mereka yang dipasung tadi atau orang-orang dengan gangguan jiwa secara klinis nih, Dok? Secara klinis ya. Jadi ya kami kemarin 3 minggu lalu kami baru melepas pasung bersama dengan pemerintah daerah. Ya. Dan memang seperti itu yang telah kami lakukan selama ini. Penanganan klinisnya seperti begini yang kami lakukan. Begitu mendapat informasi di mana pasien ada yang dipasung, kami dari klinik Rensemose bersama bruder dan perawat-perawat yang ada di atas, kami langsung mengunjungi keluarga tersebut, dan kami biasanya dengan cara yang paling konservatif adalah mengedukasi sehingga dia mau minum obat. Sehingga dengan minum obatnya itu
dalam rencana kami, jika 2 minggu, pengalaman kami, 2 minggu sudah cukup untuk membuka pasungnya. Karena dengan 2 minggu mengkonsumsi obat yang kami berikan, biasanya ya itu tadi, keganasan, keberingasan yang dulunya ini sudah lebih stabil, mereda, sehingga kita bisa membuka pasungnya. Tapi jika dengan cara konservatif ini tidak, artinya dengan cara merayu, sudah 3-4 jam kok dia masih menolak untuk minum, apa boleh buat, kami harus dengan suntikan. Dan ya terima kasih teknologi dan lain-lain berkembang ini. Suntikan ini 1 kali suntik bisa untuk 1 bulan. Dia seperti obat-obat KB mo. Jadi kita suntik 1 kali, dia bisa keluarnya sedikit-sedikit obatnya gitu. Jadi 1 bulan kemudian baru kita buka. Dengan catatan ya kondisinya sudah mulai stabil. Itu awalnya kalau kita menemukan pasien dengan pasung, jadi terapinya adalah memberi obat minum, terus kemudian jika tidak bisa, kita dengan suntikan. Oke, cerita lebih lanjut, kita anggap bahwa obatnya sudah diberikan. Sekarang kita mau melepas pasung. Nah, melepas pasung ya tidak susah, tinggal ada gergaji, tinggal ada pemukul dan lain-lain, kita bisa buka. Permasalahan lebih lanjut. Setelah kita buka, mau dibawa kemana? Itu pertanyaan. Nah, untuk kami dari Renceng Mose, dari klinik jiwa Renceng Mose, ya kami sudah punya tempat. Kami sudah bisa merawat mereka. Tinggal kami angkut, biasanya karena sudah stabil, kami di dalam satu mobil bersama dengan pasien yang baru dipasung ini. Karena kami rasa ya aman saja. Aman saja. Ya tentunya pasti ada beberapa pertanyaan, clue-clue yang kita yakin bahwa jika dia menjawab seperti begini, aman. Sehingga kami langsung membawa ke Renceng Mose. Tetapi biasanya kami di atas ini tentunya membutuhkan biaya. Biaya apa ya? Biaya untuk si pasien ini. Dokter, biaya apa sekali yang paling banyak dikeluarkan untuk pasien selama dokter merawat pasien yang dibuka dari pasung? Yang jelas makanan. Yang jelas makanan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Terus kemudian ada snack. Itu melaju tingginya. Tapi paling kurang ya ada minum kopi pagi, ada minum kopi sore. Itu yang paling besar pengeluarannya. Terus yang kedua adalah pengeluaran kebutuhan pribadi lain selain makan adalah mandi, perlengkapan mandi, terus kemudian pakaian yang layak, terus kemudian hal-hal itu yang bersifat pribadi ya. Jadi itu pengeluaran yang paling besar. Terus yang pengeluaran berikutnya adalah obat-obat. Dan obat-obat ini ya juga kesulitan karena jarak kita mungkin ya. Kita pesan hari ini sampainya mingguan begitu, baru obatnya bisa sampai begitu. Jadi itu hal-hal kesulitan. Nah, kalau kita dihitung semua kebutuhannya ini besar juga. Iya, jadi kurang lebih ya kalau kami hitung bersama dengan bruder di atas 1,5 juta itu tidak lari dari situ. Jadi, nah sekarang kita pikirkan, terus perawat yang membiayai perawat di atas itu ya kan, perawat juga butuh butuh biaya begitu. Jadi ya cukup besar juga. Nah, biaya inilah yang biasanya kami komunikasikan dengan pemerintah daerah. Sangat berterima kasih ke pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Sudah 2 tahun, kalau tahun terakhir ini tidak, karena memang dana pemerintah ini dipotong banyak untuk keperluan COVID. Tapi 2 tahun yang lalu, pemerintah Manggarai Timur itu sudah membuat MOU dengan Renceng Mose. Dan ternyata sangat baik, sangat bagus. Pemerintah Manggarai Timur lewat Dinsos, Dinas Sosial, mereka menyediakan dana
saya ingat sekali, dana pertama mereka siapkan 200 juta. Tapi dana itu tidak dikasih langsung ke Renceng Mose, tidak. Gitu. Mereka siapkan di dinasnya. Siapa saja dengan KTP Manggarai Timur yang kami rawat, dan kami tiap bulan tinggal berkoordinasi dengan dinas sosial saja. Pak, ini KTP-nya, kami sudah merawat ini, dan nanti tinggal dialokasikan saja ke situ. Bahkan 200 juta ini mereka sih ya berpikir kurang. Setelah habis tahun, sisa kurang lebih 80 juta atau 70 juta. Ya artinya benar-benar terpakai secara real. Kami senang bahwa kami tidak perlu berurusan dengan keluarga untuk pembiayaan seperti begini. Tinggal dengan dinas saja, masalah tuntas, selesai. Nah, untuk yang saya ceritakan gerakan bebas pasung, di mana orang yang pergi langsung membuka pasung, saya pikir jangan sendiri-sendiri kita bekerja. Kita harus bekerja bersama supaya sustainable-nya atau perawatan mereka ini berkelanjutan. Jangan setengah-setengah. Jangan habis dipasung sudah. Ya, dilepas pasung sudah. Terus satu lagi yang kami sedang upayakan selama ini, kami biasa merawatnya 3 bulan. Begitu. Setelah 3 bulan kami memanggil keluarga, Bapak, ternyata sifat dasarnya pasien ini tuh begini loh. Begini. Karena waktu dia gangguan jiwa, dia tidak sadar loh bahwa dia mengalami. Kami pernah berbuat begitu. Ini cerita lebih lanjut ya. Ini cerita lucu-lucu. Kami minum kopi pagi, snack pagi. Saya, beberapa pasien, jadi kami minum kopi. Jadi teman pasien yang sudah kami buka pasung tadi itu cerita, ternyata mereka satu kampung. Jadi dia minum, dokter, kereng ho odanong, eme teka. Bisa ya nganceng lah konek beon, tema pakai baju. Begitu, ketawa, ya kita kan ketawa gitu. Terus dia balas. Oh iya, berarti dia mengerti. Dokter, bawa aku danong kita itu kah? Dulu sekali itu, begitu. Sekarang sudah tidak, begitu. Daripada dia, dokter, badan kecil begini, ancam orang pakai parang. Ya, artinya begini, jika pembicaraan itu sudah terjadi seperti itu, kami merasa bahwa sudah agak sehat. Inilah normalnya. Mereka tahu kapan mereka sakit, mereka tahu kapan mulai gejalanya sakit, dan mereka tahu kapan harus minum obat. Ya. Dan untuk mencapai situasi seperti ini, tidak mudah. Ada proses yang panjang. Proses yang panjang. Tapi jika sudah mencapai situasi seperti begini, kami mulai kontak keluarga. Bapak, Mama, mari datang. Ini sudah bisa dirawat di rumah, obat ini dilanjutkan, dan sudah selesai. Mereka sudah bisa dirawat bersama di rumah. Wah, menarik sekali ceritanya, Dok. Ceritanya. Nah, dokter, tadi seperti kisah yang dokter ceritakan di Setar Mese tadi, dibawa ke sini, kemudian tidak ada jalan keluar. Siap. Nah, sekarang saya mau tanya rekomendasi dari dokter, kalau pelayan pastoral menemukan ODGJ di paroki atau stasi, apa yang perlu dilakukan? Oh iya, benar. Romo Pepi banyak juga sudah pernah berkoordinasi dengan kami, di mana Romo Pepi jalan dan mendengar ada yang dipasung, pasti beliau memberitahu kami, oh di sini ada pasung, di sini ada pasung. Dan begitu juga beberapa paroki bisa lewat, banyak juga yang sudah lewat OMK, bisa juga yang sudah lewat, ya paling banyak itu oleh pastor parokinya yang pergi ke stasi-stasi terus menemukan itu. Dan itu tadi seperti yang saya bilang tadi, bisa melaporkan ke kami, kami akan melaporkan ke, kalau kami jalurnya itu dari dinas kesehatan, sehingga di ujungnya itu adalah puskesmas, begitu. Dan pasti kami akan melaporkan ke puskesmas setempat, sehingga kalau kami berkunjung, kami itu berkunjung dulu ke puskesmas, dan di puskesmas ada petugas keswa, petugas kesehatan jiwa.
yang akan mengantar kami ke tempat yang tadi diinformasikan. Terus kami akan berkoordinasi, kembali lagi seperti yang saya ceritakan tadi, awalnya adalah dengan memberikan obat, terus jika obat tidak bisa kami melakukan penyuntikan, terus kemudian kami lepas dan kemudian di bawah. Dan di bawah itu biasanya kami akan, waktu mau lepas pasung, kami biasakan akan mengontak dinas sosial, supaya dinas sosial datang untuk mengambil dokumentasi, karena itu penting sekali, karena ini kan berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi saran saya, kita memang ya kita belum pernah membuat rapat secara lebih komprehensif. Komprehensifnya itu seperti apa? Misalnya dari pihak dinas kesehatan, keuskupan, masyarakat desa setempat. Harusnya kita membuat rapat yang baik, sehingga jika menemukan hal-hal seperti itu kita bisa berkoordinasi bersama. Karena kalau sendiri-sendiri saya tidak yakin bahwa pekerjaan kita akan bernafas panjang. Kita semangat di awal, terus kemudian lepas sudah, sudah. Kurang lebih begitu. Oke, Dok. Saya sekarang mau tanya ke Romo Pepi nih. Romo, bagaimana gereja memandang orang-orang dengan gangguan kejiwaan? Baik, terima kasih Rosi. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Ronald tadi, bahwa bekerja untuk menangani orang dengan gangguan jiwa itu tidak bisa sendiri-sendiri, dia harus bergerak bersama. Karena itu gereja, kalau kita telusuri kembali, siapa gereja? Gereja itu umat Allah. Dan umat Allah itu bukan hanya para praktisi pastoral, tapi juga termasuk umat. Umat yang sehat dan juga umat yang sakit. Jadi dua itu, umat yang sehat dan juga umat yang sakit. Orang-orang yang dengan gangguan jiwa, itu mereka orang yang sakit. Mereka mengalami seperti yang dikatakan tadi, sakit, gangguan kejiwaan. Dan gereja punya concern, punya fokus juga, selain menangani orang yang sehat seperti kita, tapi juga orang-orang sakit yang ada di klinik jiwa seperti itu. Karena itu kalau kita kembali, dasar-dasarnya pasti banyak. Ada banyak dokumen yang bicara tentang itu. Gaudium et Spes, dokumen Konsili Vatikan kedua bicara tentang gembira dan harapan. Gembira bukan untuk kita saja Rosi yang sehat, tapi juga untuk yang sakit jiwa. Harapan untuk siapa? Untuk yang sakit, seperti yang tadi disampaikan. Karena itu karya-karya Yesus selama dia menyembuhkan orang sakit, itu juga menginspirasi karya-karya pastoral kita sekarang ini. Jadi boleh dikatakan bahwa seperti yang dikatakan, gereja berusaha untuk menangani semua elemen, yang sehat, yang sakit. Dan itu harus menjadi fokus perhatian dari gereja saat ini. Oke, Romo. Nah, di Keuskupan Ruteng, apa yang bisa dilakukan oleh gereja untuk orang dengan gangguan jiwa? Baik, harus diakui Rosi bahwa kita belum maksimal. Kita belum maksimal sama sekali untuk menangani mereka. Mungkin fokus perhatian kita lebih banyak selama ini ke hal-hal yang lain. Kita baru kaget bahwa dalam tahun terakhir setelah muncul KKI, yang dimoderatir oleh Pater Aven, lalu kemudian ada juga Pater Andi Kamilian, lalu kemudian klinik renceng musik kita itu juga mulai. Dan karena itu fokus pastoral dari Keuskupan Ruteng dengan dimulainya klinik jiwa itu sudah mulai kita memiliki perhatian ke arah situ. Dan itu yang harus kita sokong. Oleh siapa? Oleh kita semua. Bukan hanya para praktisi pastoral, oleh keuskupan, oleh LSM atau masyarakat, tapi juga mungkin oleh 3 kabupaten. Dan saya bersyukur karena apa? Gereja Katolik Keuskupan Ruteng memiliki juga sedikit kepedulian dengan kita bersyukur karena sudah ada klinik renceng musik. Karena kita dibantu untuk lebih melihat yang selama ini kita lupakan adalah mereka yang memiliki sakit dengan gangguan jiwa seperti ini. Karena itu ke depan yang saya mau harap dan saya harapkan dari kita adalah kerjasama. Kerjasama bukan hanya dari para pastor paroki, dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, tapi juga LSM, para dokter, tenaga kesehatan untuk sama-sama melihat. Dan kami dari Komisi Kesehatan Keuskupan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu para dokter, juga tenaga, dan juga apa yang bisa kita bantu
untuk membantu saudara-saudari di atas di klinik jiwa itu. Siap. Ya, Romo, maka dari itu memang biasanya sekarang di sidang-sidang pastoral juga membahas tentang pendataan dan umat. Itu yang perlu. Itu Seperti yang tadi kelompok-kelompok kita bicarakan rentan juga. bersama. Penting. Pendataan. Kemudian ada bantuan karitatif juga ya, Ya, Romo. benar. Kemudian lalu ada sakramen juga mungkin dari Benar. Sakramen yang seperti Rosi katakan sudah kita mulai. Siap. Ada romo-romo yang selalu membantu penanganan jiwa dan juga untuk Siap. sakramental Benar. dari orang-orang yang mengalami Yang gangguan. gangguan jiwa. kejiwaan. Benar, Mo. Romo, sejauh ini apa kesulitan bagi pastoral untuk orang dengan gangguan jiwa? Mungkin pemahaman pelayanannya atau Pemahaman pelayan itu juga termasuk, tapi juga pendataan. Ya. Kita perlu pendataan yang lebih lengkap tentang di mana lokasinya dan juga kami memohon dan meminta para pastor paroki atau juga orang-orang yang punya perhatian untuk bisa bekerja sama bersinergi dengan mereka yang menangani para pasien ini, supaya kita tidak berjalan sendiri. Komisi tidak berjalan sendiri, keuskupan tidak berjalan sendiri, termasuk kita yang lain. Kita bersama-sama. Kita punya telinga, kita punya hati, kita punya mata untuk melihat. Oke. Itu yang diharapkan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Romo dan juga dokter. Ya. Pesan atau harapan nih untuk masyarakat atau umat jika berhadapan dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Baik, dari saya seperti yang saya katakan, kita ini sama. Jadi di depan Tuhan kita ini sama, sehat dan sakit. Dan kita harus menganggap mereka juga saudara, sama saudara. Dan dengan cara kita masing-masing, mari kita melihat mereka sebagai citra Allah yang sempurna. Dengan segala kesakitan, gangguan mental mereka, mereka juga perlu kita dekati, perlu kita anggap sebagai sama saudara kita. Oke, kalau dari dokter bagaimana? Oh ya, dari kami ini dari sisi ya kalau kami kan pasti medis ya. Medis. Masih banyak masyarakat di tengah masyarakat kita melihat gangguan jiwa ini sebagai mitos. Kalaupun bukan mitos ya memikirkan hal-hal yang di luar akal sehat begitu. Saya ingin bahwa yang mendengar ini memahami bahwa gangguan jiwa itu adalah urusan medis. Urusan medis itu artinya bahwa harus jika ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, harus berkontak dengan tenaga medis, baik itu di puskesmas, baik itu di rumah sakit atau dengan dokter, perawat dan lain-lain, karena dengan demikian kita bisa lebih mengetahui gangguan jiwa seperti apa yang dia alami, terus kemudian penanganan obat-obatannya juga bisa lebih tepat. Karena kalau kita masih berpikir hal-hal gaib, magis-magisnya itu, jadi nanti penanganannya tidak searah, tidak baik lah, kurang lebih seperti begitu. Terima kasih, Ci. Demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini. Terima kasih kepada Dr. Ronald dan juga Romo Pepi yang sudah berbagi banyak hal tentang orang dengan gangguan kejiwaan dan juga pastoral bagi ODGJ. Semoga dari cerita dan informasi yang kita dapatkan dapat menambah wawasan informasi kita dan juga dapat menumbuhkan sikap saling peduli dan mengasihi sesama. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi berikutnya.